Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tanda syukur kita kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka perbanyakkanlah ibadah, perbanyakkanlah zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan banyaklah mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, disya-disya tanya yang kaluh. Mudah-mudahan Allah ampun dengan istighfar, dengan membersihkan diri, dengan merendahkan diri di hadapan Allah setiap kali kita mendirikan solat. Tip semayang ke, dalam doa kepada Allah, ya Allah, engkau ampun di calon yang kaluh dan yang akan datang. Karena taubat tanya kepada Allah setiap saat ke yang diinginkan oleh Allah Subhanahu taala. Selawat berangkaikan salam hana tuo cit sajan-sajan kita sampaikan atau kita baca kepada pejuang Islam, iaitu Nabi tanyo bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakan sabina selawat ke Nabi, karena Nabi Muhammad nyo merupakan Nabi Khatamal Anbiya. Ya. Habibullah agaknya, kekasih Allah, yang disayang oleh Allah, yang dikasih oleh Allah. Maka Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatkanlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Allah mentang gem selawat ke Nabi. Malaikat mentang gem selawat kepada Nabi. Matanya manusia ada pegah umat Nabi tam selawat je kubut. Yan. Maka Nabi pun kepegah dalam hadis gaknyan, so yang selawat kelen 3, maka Allah Ta'ala akan ucapkan selawat ke 70 ko. Hanta tim tabasahkan lisan tanya dengan selawat setiap kali solat. Luh semayang selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Karena selawatnya juga akan menjadi syafaat. Yang mana syafaatnya yang akan membawa katanya ke dalam rahmatnya Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berdakwah di jalan Allah merupakan sebaik-baiknya amal jariah, sebaik-baiknya amal yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ wa amala salihah wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsana qaulan. Amalan yang paling baik, perkataan yang paling baik adalah mengajak di jalan Allah dan beramal soleh. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa dakwah di jalan Allah merupakan sebaik-baiknya perkataan, segat-gatnya perahaba yang ke dakwah di jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan yang benar, itu dakwah namanya. Menyeru manusia ke jalan yang benar, iaitu jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim yang tuku, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, minas siddiqin wasyuhada, orang yang syahid,
wassalihin wan nabi. Jalan para nabi adalah jalan dakwah. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah di jalan Allah. Hinaan, cacian yang mereka dapat memang ada. Nabi saja diuji, Nabi diuja. Bahkan dalam riwayat, Nabi bahkan dilemparkan dengan tai onta. Nabi Isa alaihissalam sampai mau salib kan gitu. Tapi dalam hadis dalam Al-Quran, wa ma salabu wa ma qatalu wa ma salabu walakin sabbu bihi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan Allah naikkan ke atas. Itu Al-Quran yang mengatakan, walaupun orang Kristen mengatakan bahwa mereka disalib, tapi Allah Ta'ala mengatakan kita paham secara Al-Quran, kita yakin bahwa Al-Quran kalam Allah, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syabbabi. Tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan Allah naikkan Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Maka perjuangan dakwah para nabi, para rasul sangatlah sulit kaum muslimin. Sangatlah sulit. Apa kata Umar bin Khattab, sahabat Rasul? Ketika Nabi ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, karena tempat di Mekah waktu itu memang penduduknya yang membenci dengan Islam, karena penduduknya memang pada masa itu adalah kaum jahiliyah, maka maka Rasulullah ingin hijrah ke Madinah. Pergi ke Umar bin Khattab. Yang pengen anak jijut ke yatim dan pomoh jijut ke janda, pehlun bak gunung. So yang menghalang-halangkan Nabi berhadapan dengan lun. Artinya pengen ditantang orang yang menghalang-halangkan Nabi ya. Dia Umar bin Khattab. Begitu cinta Umar bin Khattab kepada Rasulullah, mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan Islam. Berdakwah kaum muslimin memang sangatlah besar cobaan. Hinaan, cacian memang sudah jadi makanan mereka para pendakwah. Bahkan ancaman yang sangat besar yang akan dirasakan oleh mereka. Dari para nabi dulu juga seperti itu, rasul dan para pendakwah-pendakwah kita yang telah kembali ke jalan Allah. Semoga Allah berikan kepada mereka umur yang panjang, yang masih hidup dan yang telah kembali kepada Allah. Para ulama kita, Allah lapangkan kuburnya dan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin. Berdakwah zaman sekarang kaum muslimin melalui media sosial sangatlah besar manfaatnya. Melalui Facebook, Google, Twitter, siaran dan segala macam yang berbentuk media sosial sangatlah besar pengaruhnya. Takkan? Karena zamannya zaman akhir zaman. Media sosialnya apabila anda gunakan secara baik, maka akan bertimbul buruk terhadap tanya. Manfaat jih nabak tanya. Pakiban cara tak gunakan. Perkara tak gunakan untuk beramal jariah atau beramal maksiat. Ketika kita sampaikan yang benar, ketika kita pegah habar tentang Islam, maka orang-orang mendengarnya. Seluruh dunia orang mendengarnya. Bahkan sampai ke Mekah sana, ya, kalau mereka menonton dakwah kita yang kita sampaikan, mereka mendengar. Mungkin dengan lisan kita mereka ingat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dengan dakwah yang kita sampaikan melalui media sosial, melalui Facebook dan sebagainya, sehingga didengarkannya, dia kembali kepada Allah mengucap syahadat, hingga dia pun syahadat dan masuk Islam. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa salah satu orang yang kita beri hidayah, disebabkan hidayahnya karena kita lebih baik daripada onta merah. Onta merahnya maksudnya sabuh kapai, lebih good. Lebih menghai, lebih good.
Apabila tanya tajuk hidayah bak siroro sehingga di bertaubatnya lebih besar pahala haji daripada unta merah, lebih besar kegunaannya daripada tabung kapal pesawat. Yang gejuk perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Maka oleh sebabnya media sosial apabila benar untuk kita gunakan untuk berjalan di jalan dakwah, pahalanya pahala jariah. Setiap kali orang mendengar kita membacakan Al-Quran, orang mendengar bacaan tersebut dan menyimaknya, kemudian sehingga dengan mendengar dia bisa menghafal, maka kita juga akan mengalir pahalanya. Kemudian kita bahas juga tentang masalah solat, itu wajib hukumnya bagi muslimin dan muslimat. Ya, karena dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Makanya orang-orang yang bersyahadat itu, orang yang masuk Islam, setelah itu dibebankan kepada dia solat, semayang, tiwa malam 5 waktu wajib atas kaum muslimin dan muslimat. Tanpa ada alasan, wajib hukumnya. Karena yang pertama kali dihisab nanti di hari akhirat adalah solat. Kun Nabi dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solat. Wa idza solihat solihat amalu kulluhu wa idza fasadat fasadat amalu kulluhu. Apabila baik solat kita sesuai dengan ajaran Rasulullah, pahna tapubut, ya, sesuai dengan menuntut yang tertuntut, maka solat tanya pun baik. Maka baik seluruh amalan yang lain. Nah pernah tak sedekah, nah pernah tak pui kenaji, tak berbuat baik terhadap manusia, nah pernah tak santun anak yatim dan sebagainya. Apabila memang solat tanya bagus, maka amalannya pun mengikuti untuk memberatkan timbangan tanya yang amalan yang kebajikan. Ya, tapi apabila solat kita tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, bahkan hana semayang dan pegang, maka amalan-amalan yang lain pun hana diikut. Lundungku, anak aku semayang cuma lun, anak aku kun kegap, anak aku cuak tagap. Kenyan boleh Rasul mengatakan solat na pahala ro, tinggalkan solat na dicaro. Cok atagop na dicaro, hana cok atagop pun na pahala ro. Masing-masing na ro kero. Bukan ka hana semayang maksudnya itunya hana semayang tapi hana cok atagop go jadiku. Bukan seperti itu aturan Islam. Solat ada pahalanya. Meninggalkan solat ada dosanya. Mencuri ada dosanya. Meninggalkan perbuatan tidak mencuri juga akan diberikan pahala dengan niat yang bagus. Itu dalam Islam. Maka oleh sebabnya kaum muslimin dan muslimat mungkin hidayah belum sampai kepada kita. Kami berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat, termasuk kepada kami pribadi. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah selalu dan menegakkan solat. Karena solat ini merupakan tiang agama ke Nabi. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Solat itu merupakan tiang agama. So yang mendirikan solat yang kenyan orang yang pedang agama. Ya, yang Nabi kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dialah yang merusakkan agama. Jadi kata Rasul, orang yang meninggalkan salatnya kena perusak agama, pancu agama. Maka oleh sebabnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi tanya. Dengan membukakan hati kita sehingga tanya tak ingat pekun Nabi. Pekun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik singa wa akhirat tanya mengaku bahawa umat Nabi sedangkan kun Nabi hantar patih. Kun Nabi kita hantar patih kun so lam ya aku patih. Kun so Nabi Muhammad merupakan Nabi kita yang mana singa waktu di padang mahsyar saya musahong Nabi Muhammad. Futut mandum Nabi Muhammad.
Tajak bak Nabi Adam kau rumah lo ni kun. Tajak bak Nabi nyo nafsi-nafsi. Cik bak Nabi Muhammad. Mawati gutulak de Nabi Muhammad ki bancara. Gekun de Nabi Muhammad ho kajak bak lon. Kah kau rumah lon. Ho jih dalam dunia hang kapatih pu yang ku perah. Jino jak bak Nabi lain. Ho mujak ya Allah. Maka oleh sebabnya kesempatan yang sedikitnya mari dan gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin besok tanya kata wa Allah. Mungkin saya mungoh tanya ke hanali. Maka oleh sebabnya umunya ba Allah Ta'ala mandum. Perbuatlah perbuatan yang baik. Apabila ada kesalahan, ya, memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada manusia. Dan perbanyakkanlah ibadah, amalan-amalan yang soleh. Ya. Utamakan dulu solat. Mesti dalam orangnya pubuk lihu ile. Asa mungoh mungkin pubuk asa dan seterus sampai tanya pun terbiasa. Ya, terbiasa dalam keadaan solat bahwanya wajib. Apabila anda gunakan, apabila anda laksanakan mendapat pahala dan apabila anda tinggalkan berdosa. Benar anggapan dalam hati yang seperti laginya. Mudah-mudahan dengan laginya niat tanya untuk mendirikan solat termotivasi, ya, termotivasi untuk menegakkan solat tersebut, menegakkan semayang tersebut. Karena semayang merupakan tiang agama yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang utama cak semayang, ya. Bahkan kekini Nabi apabila azan sedang dikumandang, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang lain, laksanakan solat. Tengah muselaut ke Nabi, urung ke semayang sampai tanya yang piuh boleh selaut. Bahkan urung yang baca Al-Quran, tengah baca Al-Quran, urung yang semayang piuh boleh semayang. Piuh boleh baca Al-Quran. Karena solat adalah merupakan tiang agama. Nyo yang perlai. Nyan yang utama. Setelah syahadat, rukun Islam iaitu solat. Baru selanjutnya berpuasa, kemudian selanjutnya berzakat dan haji kepada Allah bagi yang mampu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami memang menyampaikan yang baik, ya. Yang kami sampaikan ini merupakan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrain. Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya di dalam dunia ini. Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kerjakanlah, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi di dalam hadisnya maka kerjakanlah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Karena dunia ini merupakan tempat persinggahan yang sementara. Ibarat tanya jak musafir, tanya tapiuh bak sabah tempat. Ya, kemudian waktu tajaknya benar pembekalan. Sehingga truk bak tempat tujuan pun tanya hana merasa lapar dan truk bak tempat tujuan tanya sampai bak tempat tujuan. Tapi ketika tanya musafir tanpa sapu, tanpa bai, tanpa babu dan segala macam, sehingga tujuan yang tak tanya puikun nanji inginkan hantru. Kemu tajak ubanda ke. Tanpa bapeng dan tanpa sapu, bak tengah kat kai puton ke. Dia motor bai laki pentan. Undang di pajebu ka ke tanpa jebu tampeng. Hantru tanya bak tempat tujuan, hantru tawole mungkin mati binan. Maka oleh sebabnya perjalanan tanya launnya dengan amalan yang kita persiapkan, ibadah yang kita persiapkan, bekal tanya tahu ba Allah dalam keadaan bekal tabah. Bekal yang baik, amalan yang good yang akan tabah gede di ba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan cerahan yang singkat di pagi yang mulia ini menjadi pengugat iman tanyu makin taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita nyamandum kepertama dalam syurganya Allah tabaraka wa taala. Mungkin hanya ini untuk pagi nyu mentang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.